Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Gemilang Setian Putra, NRP 1772038. Saya dari Universitas Kristen Maranatha, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program kerja praktik yang telah saya lakukan yang berjudul Pengembangan Subsistem Kehadiran dan Pembayaran SPP pada Sistem Informasi Administrasi Pendidikan Yayasan CKB. Latar belakang, sistem informasi administrasi sudah menjadi sebuah kebutuhan penting dalam suatu instansi pendidikan. Instansi pendidikan seperti sekolah maupun universitas sudah semestinya memiliki sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan pertukaran informasi seputar kegiatan belajar mengajar. Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa masih menggunakan sistem yang manual untuk melakukan pertukaran informasi antara guru, siswa, dan staf. Profil singkat untuk Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa. Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa ini adalah instansi yang bergerak di bidang pendidikan formal maupun non-formal. Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa menyelenggarakan beberapa program pendidikan, yaitu diantaranya kesetaraan paket A, B, dan C, lalu ada PAUD, pendidikan anak usia dini, lalu ada kursus bahasa Inggris, dan kursus komputer. Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa juga membawahi beberapa institusi pendidikan, yaitu diantaranya ada PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa yang terletak di Lembang, Bandung, lalu ada TK Ceria Bamek yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, lalu yang terakhir ada SMP Narwastu di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Lalu pada penelitian ini dikembangkan suatu subsistem terhadap Sistem Informasi Administrasi Pendidikan atau SIAP dengan menggunakan Laravel, dan diharapkan subsistem ini mampu mempermudah pertukaran informasi mengenai kehadiran yang dilakukan oleh guru dan siswa, serta pembayaran SPP yang dilakukan oleh siswa dan staf. Rumus masalah, bagaimana subsistem kehadiran dan pembayaran SPP dapat membantu siswa, guru, dan staf pada Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa dalam pertukaran informasi. Tujuan pembahasan, membuat suatu subsistem yang dapat membantu dalam melakukan pertukaran informasi mengenai kehadiran dan pembayaran SPP antara guru, siswa, dan staf yang ada di Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa. Lalu yang kedua, membuat suatu subsistem yang mudah digunakan dan dapat digunakan secara efektif. Ini untuk use case keseluruhan dari sistem. Ada 3 role, siswa, guru, dan admin. Admin, siswa, dan guru dapat melakukan login, logout, dan logout. Lalu admin juga dapat membuat akun, mengisi absen, mengelola pelajaran, mengelola nilai, mengelola kegiatan sekolah, mengelola keaktifan siswa, mengelola absensi siswa, dan mengelola jadwal pikir siswa. Serta guru juga dapat melakukan seluruh kegiatan yang ada di use case kecuali mengelola profil dan mengelola kegiatan sekolah. Lalu untuk siswa dapat melakukan mengisi absen, lalu mengelola pelajaran, dan mengelola nilai. Ini use case yang saya kerjakan, ada 3 role juga, yaitu guru, admin, dan siswa. Guru itu dapat mengecek presensi siswa dan melakukan verifikasi kehadiran siswa. Lalu admin dapat melakukan verifikasi pembayaran siswa dan menambahkan data SPP untuk siswa, lalu dapat melihat SPP siswa juga. Lalu siswa dapat melihat SPP, melakukan presensi, dan melakukan pembayaran SPP. Berikut activity diagram dari presensi, dimulai dari siswa melakukan presensi, lalu si data presensi tersebut akan tersimpan ke dalam database. Lalu yang kedua ada activity diagram pengecekan kehadiran siswa. Dimulai dari sistem, jadi sistem mengambil data presensi siswa yang sebelumnya, lalu dikirimkan ke guru. Setelah itu guru akan melakukan validasi, apabila siswanya hadir maka data hadir akan tersimpan di sistem, dan apabila tidak hadir juga data yang tidak hadir akan tersimpan di dalam sistem. Lalu selanjutnya ada activity diagram menambahkan data SPP. Dimulai dari admin memasukkan data SPP. Apabila data sesuai, maka data akan tersimpan ke database. Apabila data tidak sesuai itu jadi apabila NIS-nya salah dan harganya juga tidak sesuai dengan yang diberikan, maka admin akan memasukkan data SPP kembali. Lalu ada activity diagram SPP, diagram pembayaran SPP. Dimulai dari siswa melihat data SPP yang telah di-input oleh admin. Lalu siswa akan melakukan pembayaran.
Di sini, siswa dapat melakukan dua dua tipe pembayaran, ada bayar transfer dan bayar langsung. Untuk yang bayar langsung, siswa membayar langsungnya itu di sekolah, lalu, meminta verifikasi bahwa telah bayar. Setelah itu data akan tersimpan ke dalam sistem. Lalu apabila siswa melakukan bayar transfer, maka siswa akan melakukan bayar transfer dan memasukkan bukti pembayaran ke websitenya, lalu meminta verifikasi ke admin bahwa telah bayar. Lalu datanya juga akan tersimpan ke dalam sistem. Ini untuk, IRD keseluruhannya, ada ada beberapa entitas, ada banyak entitas, salah satunya itu ada siswa, user, admin, dan, guru. IRD yang saya kerjakan itu hanya mengambil beberapa entitas saja, itu ada entitas admin, SPP, siswa, presensi, dan guru. Berikut ada kelas diagramnya. Kelas diagramnya itu ada 6 objek, itu ada siswa, presensi siswa, SPP, kehadiran siswa, guru, dan admin. Di sini admin, dapat menambahkan data SPP, lalu siswa dapat melakukan pembayaran SPP. Selain itu juga siswa dapat, melakukan presensi, lalu si data presensi itu akan masuk ke dalam, objek, kehadiran siswa, lalu akan dicek oleh guru, presensi siswa tersebut. Jadi dalam siswa itu ada atributnya, ada ID user, NIS, nama depan, nama belakang, jadwal pelajaran. Fungsinya itu ada get SPP dan get presensi siswa. Lalu yang, kelas presensi siswa itu ada atribut NIS, nama depan, nama belakang, tanggal presensi, dan waktu presensi. Fungsinya itu hanya ada kehadiran siswa. Lalu yang kehadiran siswa itu ada atribut NIS, nama depan, nama belakang, tanggal presensi, waktu presensi, dan verifikasi kehadiran. Dan fungsinya itu ada verifikasi kehadiran siswa dan get presensi siswa. Lalu yang di SPP itu ada atribut NIS, nama depan, dan nama belakang. Dan fungsinya itu ada bayar langsung dan upload pembayaran. Lalu di guru, ada atribut ID user, nama depan, nama belakang, dan jadwal mengajar. Fungsinya itu ada kehadiran siswa dan verifikasi kehadiran siswa. Lalu yang terakhir itu ada admin, atributnya itu ada ID user, nama depan, nama belakang. Fungsinya itu ada add SPP, view SPP, verifikasi SPP. Oke, selanjutnya akan langsung mendemokan subsistem yang telah saya buat. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke demo aplikasinya. Saya akan login sebagai admin untuk melakukan penambahan data pada SPP siswa. Di sini saya, menambahkan tab baru yaitu tab SPP siswa. Di dalam tab ini tuh ada table dengan kolom NIS, nama depan, nama belakang, tanggal mulai pembayaran, tanggal jatuh tempo, biaya, dan bukti pembayaran, serta verifikasi pembayaran. Jadi di sini admin itu akan melakukan input data SPP berdasarkan dari NIS siswa. Kita coba dulu. Di sini kita, akan mencoba untuk input data NIS yang tidak ada di tabel siswanya. Kita coba, maka, akan memunculkan warning yaitu nomor induk tidak ditemukan. Apabila kita memasukkan nomor induk yang memang ada di tabel siswa, maka data tersebut akan termasukkan. Maka data tersebut akan masuk dan akan ada pesan data telah disubmit. Lalu kita cek kembali ke database-nya. Di sini, datanya itu telah tersubmit ya, ada harga SPP detail. Oke, saya menggunakan, menggunakan if else untuk, yang tadi yang nomor induk tidak ditemukan. Jadi, di sini apabila si NIS user itu, NIS user dari tabel siswa, sama dengan nol, maka si datanya itu akan disubmit, dan else-nya itu sebaliknya, maka data itu tidak akan disubmit, hanya melakukan return redirect dengan message nomor induk tidak ditemukan.
selanjutnya kita back lagi. Nah, di sini, datanya itu kan sudah masuk ke tabel tabel kelola SPP siswa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembayaran pada siswa. Masuk tabel SPP. Nah, di sini siswa itu bisa melakukan pilihan pembayaran itu ada dua, antara upload pembayaran dan bayar langsung. Apabila kita melakukan bayar langsung, maka si button choose file untuk input file akan menghilang. Di sini saya hanya menggunakan JavaScript on change. Saya simpan di main.blade PHP. Nah, ini. Jadi jika si value yang tadi itu dipilih upload, maka button bukti pembayaran itu akan dimunculkan. Apabila si bayar langsung yang diklik, maka button bukti pembayaran itu akan dinonkan. Oke, kita lanjut, kita coba dulu untuk pembayaran langsung. Kita masukkan filenya. Kita tekan submit. Akan ada pesan data telah terkirim. Lalu status di database-nya juga akan berubah menjadi status bayarnya menjadi upload, dan bukti pembayarannya akan masuk ke kolom bukti pembayaran di database. Lalu si filenya itu akan masuk ke folder aset, lalu public aset, lalu di folder file jawaban. Ini nih. Oke, sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita sebagai admin lagi untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini tabelnya juga sudah terupdate bahwa siswa sudah mengupload bukti pembayarannya. Kita bisa cek terlebih dahulu. Maka apabila ini memang sudah terverifikasi benar, admin itu hanya perlu menekan tombol verifikasi. Lalu akan ada pesan data terkonfirmasi. Lalu di status di tabel database-nya juga akan berubah menjadi berhasil. Serta di siswanya juga si pembayarannya itu bakal menjadi lunas dan tidak ada tombol submit kembali. Oke, kita coba untuk yang bayar langsung. Kita input untuk pembayaran langsung. Kita coba siswa baru. Dan setelah disubmit, kita cek kembali ke tabel database-nya sudah ada. Oke, balik ke siswa, di sini juga sudah ada. Lalu kita langsung login menggunakan siswa yang bernama Budi. Nah, kita coba langsung pembayaran via bayar langsung. Oke, tinggal tekan submit. Maka data telah terkirim, dan status di tabel database-nya juga akan berubah menjadi bukti pembayarannya menjadi bayar langsung. Lalu si status bayarnya menjadi bayar langsung. Oke, sekarang kita verifikasi kembali oleh admin. Kita tekan verifikasi, ini sudah terbukti terupdate menjadi bayar langsung. Konfirmasi, statusnya pun berubah, berhasil. Di siswanya juga kita cek kembali apakah lunas. Oke, jadi jumlah tagihannya, pembayarannya juga sudah lunas. Oke, selanjutnya kita masuk ke presensi. Nah, di sini siswa akan melakukan presensi. Di sini tuh berdasarkan jadwal pelajaran yang diberikan oleh guru. Lakukan aja hadir.
Presensi bakal tersimpan, oke. Kita cek ke verifikasi kehadiran. Data tersebut tersimpan. Oke, selanjutnya kita login sebagai guru untuk melakukan verifikasi kehadiran. Tambah tabel baru sama saya itu ada tabel kehadiran siswa, itu untuk pengecekan kehadiran siswa. Nah, di sini guru bisa melihat namanya, NIS, lalu tanggal presensi siswa, dan waktu presensi si siswanya. Di sini apabila siswanya tidak hadir, maka guru tinggal menekan tombol submit dan tidak perlu menceklis kehadirannya. Kita coba. Nah, di sini datanya telah tersimpan, maka si kolom kehadiran ini akan berubah menjadi tidak hadir. Dan apabila ini di-checklist, kita tekan submit lagi, ini juga akan berubah menjadi hadir. Oke. Sekian implementasi dari program yang saya kerjakan. Kita lanjutkan ke slide-nya. Berdasarkan implementasi dari yang barusan saya demokan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pengembangan subsistem kehadiran dan pembayaran SPP pada sistem informasi administrasi pendidikan dapat membantu Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa untuk mempermudah pengelolaan kehadiran yang dilakukan oleh guru dan siswa, serta dapat membantu staf dalam pengelolaan SPP untuk siswa. Meski demikian, subsistem ini masih membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dengan menggunakan framework Laravel, pengembangan subsistem ini menjadi lebih mudah dan dapat dimengerti serta dapat membantu dalam melakukan tahap pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk sarannya, berdasarkan hal-hal yang telah dicapai dalam implementasi, ada beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu yang pertama menambahkan fitur fingerprint dalam proses presensi siswa, sehingga dalam pencatatan kehadiran dapat dilakukan dengan sangat akurat. Lalu yang kedua, menambahkan fitur pembayaran dengan membayar langsung pada website sistem informasi administrasi pendidikan. Lalu yang ketiga, menambahkan fitur melihat raport mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sekian presentasi tugas praktik yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih.